نبدأ. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. Ibu-ibu, bapak-bapak, muslimin, muslimat rahimakumullah. Boleh jadi la samahallah, semoga tidak terjadi, kita mendapat informasi-informasi yang sepertinya tidak sesuai dengan kekaguman kita kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang seperti itu harus kita tolak dengan segala keyakinan atas dasar beliau adalah pilihan yang teragung, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau sebagai penghulu para nabi-nabi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan tegas, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Sungguh tiada lain, kami telah mengutusmu demi engkau tampil sebagai rahmatan lil alamin. Kita harus memahami kata-kata rahmatan. Rahmatan itu berbeda dengan kata-kata rahim, walaupun satu akar kata. Rahim artinya apa? Pengasih, pengiba. Kalau dikaitkan dengan makhluk, dengan manusia, maka kata-kata rahim itu muncul dari riqqatun wa ihsanun. Apa riqqatun itu? Riqqatun itu adalah kelembutan, belas kasih, yang kemudian bersimpati. Pertamanya seseorang itu ketika menyaksikan sesuatu atau merasakan sesuatu pada orang lain, itu muncul belas kasih, kasihan. Kemudian berempati. Dia terjemahkan perasaan kasihannya itu dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang membawa nikmat, membawa anugerah. Itu kalau makhluk. Tidak demikian dengan Allah Subhanahu wa taala, agar supaya kita ini jangan membandingkan kata-kata rahim yang berkaitan dengan Allah dan kata-kata rahim yang berkaitan dengan seorang ibu kepada anaknya.
Sama-sama rahim. Rahimah kalau ibu. Ya. Kalau bapak rahim. Allah juga apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allah Rahman. Allah Ar-Rahim. Apa sama maknanya? Tidak sama. Segala sesuatu yang dikaitkan dengan Allah itu benar-benar berbeda. Karena Allah sudah menegaskan itu. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka surat Al-Ikhlas itu maknanya apa? Pemurnian. Pemurnian artinya apa? Murnikanlah pemahamanmu terhadap Allah. Bahwa Allah itu berbeda dengan sekalian makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un. Allah Subhanahu wa taala tidak ada bandingannya dan tidak bisa dibandingkan, ya, disamakan dengan makhluk apapun. Itu harus selesai loh. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah tidak pernah beliau membaca Al-Quran di waktu salat, termasuk ketika memimpin salat, kecuali beliau pasti membawa surat Al-Ikhlas. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapat laporan dari para sahabat, beliau ditanya oleh Rasulullah, kenapa kamu dalam salat kamu itu kamu pasti membawa surat Al-Ikhlas, membawa surat yang lain tetapi didahului dengan surat Al-Ikhlas atau diakhiri dengan surat Al-Ikhlas? Beliau katakan, uhibbuha li'annaha bayanun an sifati Rabbi. Aku mencintainya wahai Rasul, karena di dalam ada penjelasan tentang sifat-sifat penciptaku dan penganugerahku. Ini karena kedalaman pemahaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, biha tadkhulul jannah. Atau makna dengan surat Al-Ikhlas itu kamu masuk surga. Ini komentar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sampaikan ini supaya kalau kita membaca Al-Quran, ya, ada kata yang sama berkaitan dengan Allah dan kemudian berkaitan dengan makhluk, jangan disamakan. Kembali kepada surat Al-Ikhlas. Maka dikatakan apa? Sepertiga Al-Quran. 3 kali kita membacanya, kalau dinilai dari segi pahala, sama dengan Al-Quran 30 juz. Surat Al-Ikhlas. Beda dengan manusia yang rahim. Maka ketika kita mensifatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahim, itu sama dengan sifat yang dimiliki oleh makhluk-makhluk yang lain, karena beliau itu makhluk. Beliau itu manusia. Qul innama ana basyarun. Tegas. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menyatakan Rasulullah itu rahimun bil alamin. Rahmatan. Allah memilih kata itu tidak sembarangan. Maka dipelajari oleh orang-orang yang memang mau mempelajarinya, memang harus dipelajari. Karena Allah menyatakan, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun, agar kalian itu lebih berakal. Apa artinya lebih berakal? Lebih mampu mengambil kesimpulan yang benar dan akurat, yang tidak dinodai sedikit jua pun oleh syahwat-syahwat duniawi yang rendah dan sementara. Itu makna keberakalan.
Keberakalan itu di atas ilmu loh. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata-kata rahmat tidak sama dengan kata-kata rahim, tidak sama. Karena kata-kata rahim itu bagi makhluk menunjukkan keterbatasan. Buktinya apa? Kenapa kita kasihan? Karena kita merasakan bahwa membayangkan keadaan-keadaan yang demikian, jika kita sendiri mengalaminya, kita perlu dikasihani oleh orang. Beda dengan Allah. Allah tidak pernah merasakan seperti itu. Itu perasaan makhluk. Tapi Allah mensifatkan Nabi kita apa? Rahmatan lil alamin. Pernah seorang pujangga Mesir, Ahmad Syauqi, ketika dalam suatu puisinya dia mengatakan apa? Anta abun wa anta ummun. Fid dunya humar rohama'u. Dalam acara maulid, ketika berbicara tentang maulid Nabi SAW, itu Ahmad Syauqi berkata kepada Rasulullah, kamu itu, wahai Rasul, ayah kami, ibu kami, bukan ayah saja. Anta abun wa anta ummun. Huma fid dunya humar rahama'u. Kami berkata begitu, itulah perasaan kami. Karena keduanya, ayah dan ibu itu adalah manusia penyayang di muka bumi ini. Itu yang kami saksikan. Konon kabarnya, sebagaimana diriwayatkan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi rahimahullah, salah seorang Syekhul Azhar itu pernah mimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Rasulullah kirim salam kepada Ahmad Syauqi. Berkata kepadanya, sampaikan salamku kepada Ahmad Syauqi. Karena puisinya itu, yang ketika dia mengutarakan dengan segala perasaan, dengan segala cinta dan segala penghormatan. Sehingga Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan, aku tidak pernah menyebut nama Ahmad Syauqi kecuali saya mengatakan radhiyallahu anhu. Karena mendapatkan salam langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang biasa seperti itu didapati oleh sahabat-sahabat Rasul yang besar, yang agung. Padahal beliau lahir di zaman modern. Sebetulnya dia bukan orang Arab, tetapi dia belajar bahasa Arab untuk memahami Al-Quranul Karim. Di dalam Al-Quran, ibu-ibu dan bapak-bapak, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai Nabi kita. Inti topik pembicaraan kita tadi apa? La sama Allah. Artinya apa? Semoga tidak terjadi. Kita mendengar ucapan-ucapan atau komentar-komentar yang bernada miring tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita tidak terima. Kita sedih dan kita marah. Tetapi sikap pertama yang harus kita miliki, kita menolak itu. Atas dasar firman-firman Allah, antara lain yang sudah saya bicarakan tadi itu, rahmatan lil alamin. Ini rahmat bukan untuk manusia, lil alamin, alam semesta, sekalian umat manusia, dan tidak tertentu dengan zaman.
Alamin itu bukan hanya sebatas zaman terakhir, bukan. Dari segi ada penciptaan makhluk. Makhluk dalam bentuk benda-benda atau makhluk penghuni benda-benda itu. Itu namanya alamin itu. Kita memuji Allah, mengagungkan dengan mengatakan apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selain Allah itu alamin semuanya. Rasulullah dikatakan apa? Engkau cerminan daripada rahmatku. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang difahami oleh para ulama. Cerminan daripada rahmatku, wahai nabiku, wahai kekasihku, wahai hambaku. Kamu itu cerminannya. Yang menyatakan ini Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan basa-basi. Sehingga ulama-ulama, bahkan sastrawan-sastrawan Arab yang terkenal di zaman modern itu mengatakan apa? Beliaulah orang yang mendapat pujian seperti itu. Adakah beliau menjadi berubah? Pujian seperti itu, bagaimana kalau kita dipuji? Jangankan seperti itu. Maka tindak tanduk kita itu akan berubah. Tetapi manusia ini, hamba Allah ini, subhanallah, tidak ada perubahan sama sekali. Dan bukan itu saja, luar biasa. Itulah dia, Allah Subhanahu wa taala jika menghendaki sesuatu, tidak ada yang namanya mustahil. Alhamdulillah, kalau kita ini Allah takdirkan menjadi umat khusus beliau. Sekalian umat manusia itu, ibu-ibu dan bapak-bapak itu umat Nabi Muhammad. Saya berkata begini bukan sembarangan ibu, ada ayat di dalam Al-Quran. Para nabi-nabi itu melihat Nabi Muhammad semacam kita melihat Nabi. Andai kata mereka hidup zaman sekarang dan mereka sempat jumpa sama Nabi Muhammad, mereka tidak berbeda dengan salah satu yang beriman kepada beliau. Beliau sendiri yang mengatakan begitu. Andai kata Musa dan Isa dipanjangkan umurnya oleh Allah sampai pengutusanku, ma wasi'ahuma illa tibai, maka tidak ada kelapangan bagi keduanya kecuali mengikuti aku. Mengikuti aku. Artinya apa? Akulah Nabi mereka berdua. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya katakan apa? Informasi ini ada di dalam Al-Quran, ibu-ibu dan bapak-bapak. Alangkah sayangnya kalau kita sempat meninggal dunia, kita tidak tahu masalah itu. Padahal kebesaran Nabi Muhammad adalah kebesaran kita. Bukan kita yang pernah meminta-minta agar supaya Allah hidupkan kita di zaman kenabian beliau. Sama sekali tidak. Wa innahu la dzikrul laka wa liqaumika. Wahai Rasul, ini adalah sejarah kebesaranmu dan sejarah kebesaran umatmu yang beriman kepada keesaanku dan kenabianmu. Itu di dalam Al-Quran, ibu-ibu, bapak-bapak. Allah berfirman di surat Al-Qalam, Nun wal qalami wa ma yasturun. Allah bersumpah, Nun, dan demi pena dan apa-apa yang mereka tulis dan apa-apa yang mereka gores. Kata-kata yasturun itu ya menulis, ya gores, menggores. Siapa yang menulis itu? Para ulama berpendapat para malaikat-malaikat suci yang menulis. Ada yang menulis
riwayat dan perjalanan umat manusia atas dasar pengilhaman dari Allah. Pembukuan yang teragung dan terbesar di Lauhil Mahfuz umpamanya. Ini umpama. Karena firman Allah itu terbuka. Demi pena. Kita akan tahu pena itu sebab munculnya peradaban. Pena itu menjadikan ilmu sesuatu yang berkembang dan tercatat. Kita tahu kan tidak ada makhluk-makhluk Allah yang apapun keistimewaannya dan keahliannya, dia membukukan riwayat hidupnya. Ada enggak? Kita melihat ada keterampilan hewan-hewan tertentu yang unggul dibandingkan dengan kita. Betul dia unggul. Atas dasar pemberian Allah keistimewaan itu. Adakah berkembang? Kenapa tidak berkembang? Tidak ada penulisan sejarah. Sehingga generasi berikutnya mengembangkannya. Kalau kita manusia kan tidak. Kita makhluk yang bersejarah. Kita menulis riwayat hidup kita agar supaya anak-anak kita mengambil pelajaran dari kita dan berbuat lebih baik. Lebih maju. Itu umat manusia. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apa? Dengan pena. Wa ma yasturun. Menunjukkan apa? Orang yang menggoreskan pena itu mendapatkan keistimewaan tertentu. Saya berikan contoh dalam kehidupan kita ini yang sederhana. Di negeri kita ini kira-kira pada saat ini di TNI, ya, di TNI, Tentara Nasional Indonesia, kira-kira berapa orang jenderal? Berapa orang di antara mereka sekarang ini yang sedang apa? Sedang berfungsi. Artinya bukan pensiunan. Contoh ya. Sedang memegang jabatan. Pangkat jenderal itu kan menunjukkan jabatannya, kedudukannya. Tetapi apakah semua jenderal-jenderal itu yang menggores dengan goresan yang menunjukkan sangat menentukan? Ada enggak? Enggak semuanya. Goresan siapa yang memilih pengaruh yang besar sekali? Kita dengan mudah akan mengatakan goresan Panglima TNI, dia jenderal, dan ada saudaranya juga jenderal seperti dia. Sama enggak goresan mereka berdua? Tidak sama. Jabatan bukan segala-galanya. Wewenang yang menentukan nilai bobot suatu jabatan. Karena ada goresan pena di situ. Ketika dia membuat tanda tangan, tanda tangannya tidak sembarangan. Bisa menentukan mati dan hidupnya suatu bangsa. Goresan pena. Ketika membuat suatu perjanjian, apakah perjanjian itu menyebabkan kebangkitan bangsa itu dan terus maju, atau na'udzubillah jatuh tersungkur dalam lembah kebinasaan dunia sebelum di akhirat. Allah bersumpah dengan goresan pena agar supaya siapa-siapa yang memiliki wewenang benar-benar hati-hati. Maka kita ketika memilih siapa-siapa yang akan menggoreskan penanya, kita bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kenapa di zaman para sahabat pemilihan seorang pemimpin itu bukan bersifat umum sekali. Karena untuk menilai sesuatu memerlukan ilmu, memerlukan tanggung jawab. Memang sistem Islam itu bukan
kediktatoran. Kebebasan memilih diakui oleh Islam. Kita saksikan itu di dalam Al-Quranul Karim. Tetapi kenapa Rasulullah SAW tidak langsung menyatakan kita menolak ketiranian, kita menolak kediktatoran, kita menolak itu ajaran Allah Subhanahu wa taala. Tetapi beliau tidak sama sekali menyatakan bahwa ini ditentukan oleh semua rakyat. Kenapa? Beliau menyerahkan dengan zaman, dengan perkembangan zaman, dengan peningkatan ilmu pengetahuan bagi masyarakat umum. Sebab kita ketika memilih, namanya juga memilih kok. Bukan asal ikut-ikutan. Bukan untuk sesuatu yang remeh-temeh. Pilihan kita itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu memilihnya? Oleh kerana itu ada ucapan yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kama takunu yuwalla alaikum." Sebagaimana kalian, itulah pemimpin kalian. Jadi kamu tidak usah sibuk-sibuk mengkritik pemimpin kamu. Pemimpin kamu seperti kamu, karena kamulah yang memilihnya. Apa bedanya? Islam itu sesuatu yang modern, maju. Oleh kerana itu kita perlu belajar dari Al-Quranul Karim. Baik ibu-ibu, Allah bersumpah apa? Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Sungguh engkau wahai Rasul, dengan nikmat yang diberikan oleh pencipta dan penganugerahmu. Lihat bu, ma anta bi ni'mati rabbika. Bukan Rabbil Alamin, Rabbika. Rabbil Alamin ini sama dengan apa? Rabbika. Rabbika, ya, penciptaan penganugerahmu, nilainya sama dengan saya mengucapkan Rabbil Alamin. Itu Nabi Muhammad. Di dalam Al-Quran tidak ada kata-kata Rabbika kecuali untuk Nabi Muhammad. Kita membuka pujian kita kepada Allah. Kita membuka surat Al-Fatihah dan mengucapkan apa? Rabbil Alamin. Itu Allah perintahkan kita begitu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang berfirman dalam Al-Quran, Rabbika ya Rasulullah, Rabbika ya Muhammad. Supaya kita merasakan siapa itu Muhammad itu. Di dalam Al-Quran ada penyebutan dengan nama nabi-nabi sekian banyak. Adakah Allah berkata, Rabbika ya fulan? Tidak ada. Sampai ketika memuji Zakaria, dikatakan apa? Nikmat untuk Zakaria dari Tuhan kamu wahai Muhammad. Subhanallah. Allah lagi berbicara tentang nikmat dan karunia-Nya kepada Nabi Zakaria. Tapi ketika menyebut itu Tuhan, Rabbika anta ya Muhammad. Artinya apa? Kalau kepada Zakaria saya memberikan ini, apalagi kepada kamu. Itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat-ayat ini yang membuat kita ketika merasa risih, kayaknya itu tidak cocok dengan Nabi kita. Omongan itu tidak cocok, memang tidak cocok. Kerana Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang beliau dengan menyatakan begini dan begitu. Baik Bapak-bapak. Bapak tahu apa artinya nikmat? Apa artinya rezeki? Sama enggak ya nikmat sama rezeki? Ya. Semuanya itu bagian daripada rahmat. Subhanallah. Ya. Nikmat itu adalah kondisi yang menggembirakan. Kondisi yang menyenangkan. Keadaan yang baik itu dikatakan apa? Nikmat.
Jadi di atasnya apa? Rezeki. Nah, kalau orang mendapat rezeki, tetapi dia tidak bahagia, dia tidak merasakan nikmat. Ini sebagai contoh yang sederhana. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Tiadalah engkau dengan nikmat pencipta dan penganugerahmu, wahai Rasul, bimajnun." Ya, ketidakwarasan sama sekali tidak ada hubungannya dengan ketidakwarasan. Mana orang yang tidak waras, kemudian dia bisa menikmati hidup, bisa menikmati keadaan. Ya. Di mana ada orang yang tidak waras, ya, tetap saja membuat lingkungannya itu merasakan kesenangan dan kebahagiaan. Pasti kegalauan, kegundah-gulanaan. Kalau mereka mengatakan ini Nabi kita itu begini, ya, yang negatif itu, yang miring ucapan itu, tidak benar, tidak sesuai dengan pengungkapan Allah Subhanahu wa taala mengenai beliau. Bahkan kata-kata bi, ya, kenapa tidak dikatakan Anda bukan majnun? Bi majnun, tidak ada sangkut pautnya sama sekali. Itu kata-kata ba, dengan apapun yang miring, dengan apapun yang membuat galau dan gelisah, apapun yang membuat masyarakat tidak senang dan tenang, kamu datang membawa nikmat untuk kamu dan untuk alam semesta. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita memahaminya, dengan retorika bahasa, kita akan lebih menikmati dengan anugerah Allah dan menikmati hubungan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu bobot kita di sisi Rasulullah. Sejauh mana kita menikmatinya, menikmati kehadirannya, itu penting sekali. Itu namanya ilmu. Itu namanya penyampaian amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa inna laka la ajran mamnun, wa inna laka la ajran ghairi mamnun." Wa inna laka la ajran ghairi mamnun, ghaira mamnun, ya. Wa inna, Allah bersumpah, dan sungguh untuk kamu wahai Rasul, pasti penganugerahan, ya, yang tidak berkeputusan. Coba Bapak lihat Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Ketika Allah mengangkat beliau imam bagi umat manusia, "Ini ja'iluka linnasi imama." Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyatakan ya, waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikanlah untuk aku lisana sidqin, pembicaraan umat manusia di akhir zaman. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam itu tidak ada orang yang paling banyak dibicarakan oleh seluruh umat manusia seperti beliau. Sebagai contoh yang sederhana, agama-agama besar di dunia ini, di zaman modern, di zaman sekarang lah, 3 agama. Ada agama Kristen, ada agama Yahudi, ada agama Islam. Ketiga-tiga pengikut agama ini
mengaitkan kebesarannya dengan siapa? Dengan Ibrahim alaihissalam. Itu doa Ibrahim. Itu pengabulan dari Allah atas doa Ibrahim alaihissalam. Waj'alli lisana sidqin fil akhirin, di akhir zaman, ya Allah. Sifat kita manusia begitu, dan itu wajar-wajar. Kenapa? Kita ingin orang itu ingat tentang kita dengan ingatan yang baik. Kalau kita meninggal dunia, diingat oleh orang dengan ingatan yang baik. Itulah permintaan Ibrahim alaihissalam. Sederhana sekali permintaan beliau. Permintaan semua kita begitu. Kita tidak mau setelah kita meninggalkan dunia ini, kita jadi pembicaraan yang negatif oleh orang lain. Allah jadikan begitu. Ini doa. Bagaimana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketika Allah menyatakan kepada beliau, ya, wa ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Bukan doa beliau, tidak. Subhanallah. Pemberian di atas pemberian Ibrahim, bukan lewat doa beliau. Sebagaimana tadinya Ibrahim itu lewat doa beliau meminta kepada Allah. Ini pernyataan Allah untuk menunjukkan apa? Menunjukkan kedudukan beliau. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak ada ucapan yang tepat bagi kita, umat yang terakhir, kecuali kita bergembira atas pemberian Allah kepada kita sekalian. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, berikanlah kepada kami, ya Allah, apa-apa yang pernah Engkau berikan kepada umat-umat yang terdahulu, yang Engkau sebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Berdoa dengan doa yang sama yang baru saja kami ucapkan, ya Allah. Engkaulah yang menyatakan fa'atahumullah thawabad dunya wa husna thawabil akhirah wallahu yuhibbul muhsinin. Engkaulah yang memberikan informasi, maka Allah Subhanahu wa taala berkenan dengan segala kemudahan. Demikian itu sifatmu, ya Allah. Segala sesuatu mudah bagimu. Dengan mudah dan dengan gampang Engkau memberikan kepada mereka, ya Allah, kesejahteraan duniawi, kebesaran duniawi, kehormatan duniawi, dan mereka menerimanya dengan mudah karena Engkau yang membuat mereka merasa mudah untuk menghadapinya.
Kemudian engkau teruskan pemberianmu dengan menyatakan wa husna sawabil akhirah, dan pemberian akhirat akan jauh lebih besar, lebih agung yang akan engkau berikan kepada mereka. Kemudian engkau menegaskan bahwa engkau mencintai hamba-hamba yang muhsinin, hamba-hamba yang memfokuskan hidupnya keseluruhannya hanya untuk ridha Allah Subhanahu wa taala. Kami memohon kepadamu itu ya Allah. Engkau yang mengajarkan kepada kami lewat wahyumu yang engkau berikan kepada nabimu yang paling engkau muliakan, yang paling engkau cintai. Kami umat beliau ya Allah, segala sesuatu yang menggembirakan kami, menggembirakan beliau. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang al-muhsinin, yang engkau menyatakan 5 kali dalam Al-Quran bahwa engkau mencintai mereka. Kami memohon itu kepadamu ya Allah, dengan Nabi kami, dengan permintaan gembirakan hati beliau, dengan engkau terstajib, menjawab dan mengabulkan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.